Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Betapa kami kagum dan hormat akan Tuhan. Biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang diberkati Tuhan. Tidak ada satupun kami yang tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bila setiap pribadi yang boleh ada di ruangan ini, bahkan kami yang boleh menyaksikan secara live streaming, kami boleh menikmati jamahan Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Karena ada hati yang mencintai, ada hati yang mengasihi, ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini kami boleh menikmati pekerjaan roh dan firman yang ajaib di antara kami. Di dalam nama Yesus, aku berdoa ketika firman-Mu diberitakan ya Tuhan. Tidak ada penolakan, tidak ada ganjalan. Tapi biarlah firman itu tertanam di dalam tanah hati yang subur, tanah hati yang baik. Dan firman Tuhan memimpin kami dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kami menuju kepada kesempurnaan. Dan biarlah perkenanan Tuhan menjadi bagian kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati dan antusias dengan firman Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan Tuhan. Ada satu pujian yang mungkin sudah lama, tetapi dari pujian ini saya diingatkan kembali beberapa hari ini, dan itu menjadi berkat menguatkan saya secara pribadi. Dan saya tahu mungkin di antara kita juga boleh tahu lagu ini, kita boleh nyanyikan bersama-sama. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, yuk Bapak Ibu yang boleh tahu lagu ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Bagian kita adalah tetap percaya dan tetap berjaga. Bagian kita adalah tetap datang dan berlindung di dalam hadirat Tuhan. Dan orang yang percaya dan orang yang berjaga didapati hatinya tetap tulus dan murni di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jangan lihat masalah hari ini terlalu besar. Jangan lihat semua yang ada di sekitar kita mungkin mengkhawatirkan. Tetapi orang yang berlindung di dalam Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62. Ayatnya yang ke-9. Kalau yang ada di handphone atau di tab sucinya ayat yang ke-8. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-62, ayat yang ke-9.
Kalau yang ada di tabnya, di handphonenya ayat 8. Dan pagi hari ini saya menyampaikan satu tema firman Tuhan. Dalam segala keadaan, tetaplah percaya. Katakan tetap percaya. Yang sudah dapat, mari kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang ke-8. Yang ada di tabnya, yang ada di handphonenya, yang ada di Alkitabnya ayat 9. 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sekali lagi 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yang percaya katakan amin. Boleh silakan duduk. Pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang datang atas setiap kita secara pribadi, mengajar dan mengingatkan saya dan saudara di dalam setiap waktu, di dalam segala keadaan, dalam segala situasi, untuk kita tetap percaya. Adalah janji firman Tuhan berkata, Allah adalah tempat perlindungan kita. Katakan sama-sama, Allah tempat perlindungan saya. Allah tempat perlindungan saya. Dan sesungguhnya dari gaya kita berbicara, gaya kita menyampaikan, itu menunjukkan seberapa besar kita meyakininya. Bapak Ibu, ketika kita bernyanyi seperti tadi, besar Allahku, sejatinya memang yang dilihat Tuhan adalah hati saudara, bukan suaranya. Tetapi gambarnya begini. Kalau ada seorang yang suka nonton bola dan tim yang dia dukung, dia favoritkan bermain, bertanding dan menang, apalagi cetak gol, saya percaya dia gak akan biasa-biasa tuh. Yes, gol. Enggak. Oh, hatiku senang, tapi gol. Enggak. Tapi gimana responnya? Yes, gol. Satu kali mungkin ada telepon, Kevin, Anda memenangkan undian 1 unit mobil dari undian Chandra misalnya. Apakah Kevin kalau bisa betul-betul mengimajinasikan ini langsung responnya gini? Ya, terima kasih. Enggak, saudara. Gimana Kevin responnya? Lompat, bergirang, karena ada satu dorongan sukacita dari hati. Yang saya tahu, setiap pribadi yang meyakini betapa hebat, betapa ajaibnya Tuhan, yang saya tahu setiap pribadi yang boleh mengimajinasikan dan boleh melihat akan kebesaran Tuhan, maka itu juga akan tercermin dalam respon dan sikap hidupannya. Yang percaya katakan amin. Mereka nggak akan lagi setengah hati, mereka nggak akan lagi asal, dan mereka nggak akan lagi datang dengan sikap yang tinggi. Saya berdoa pagi hari ini ada suara Tuhan yang datang atas kita. Dan bukan hanya suara Tuhan itu saja, tapi ada sikap dan respon hati yang boleh menangkap firman Tuhan dengan antusias. Sekali lagi katakan amin. Dan pagi hari ini sekali lagi Tuhan berkata, tetaplah percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Saya tidak sedang membahas situasi demi situasi. Kalaupun beberapa hari lalu kita dihebohkan dengan demo, rusuh dan sebagainya, belum selesai dengan COVID, belum selesai perjuangan dalam hal ekonomi. Hari ini juga kita dihadapkan dengan krisis politik dan seterusnya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya mengerti jalan yang harus kita jalani. Sebagai anak Tuhan, kita harusnya tahu siapa gambaran kita di dalam Tuhan. Mungkin belum lagi ditambah pergumulan kita secara pribadi, pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan di dalam keuangan. Tapi pagi hari ini izinkan sebagai hamba Tuhan saya berkata, saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan yang sejatinya harus hidup di dalam hidup yang berkemenangan. Kita hidup di dalam terobosan, kita hidup dalam pengharapan, kita hidup dalam kuasa firman. Ketika firman Allah bekerja dalam hidup saudara, kita akan mengalami bagaimana mungkin situasi sama seperti 5.000 orang yang tidak punya makanan, tetapi kehadiran Yesus membawa 5 roti dan 2 ikan yang sederhana dan kecil, tetapi itu menjadikan makanan yang berkelimpahan. Mungkin kita seperti orang-orang yang menghadapi segala hal yang kayaknya nggak mungkin Tuhan. Di hadapanku goa singa, di hadapanku perapian menyala-nyala. Tetapi ketika ada firman yang bekerja dalam hidup kita, saat itu juga kuasa ilahi akan bekerja melingkupi saya dan saudara.
Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah bukan pertolongan manusia. Yang kita butuhkan bukan lagi nasihat orang lain. Yang kita butuhkan adalah firman bekerja dalam kehidupan kita. Firman yang tidak ada penolakan, firman yang tidak ada ganjalan, firman yang tidak ada hal-hal sumbatan lagi, tapi firman yang mencengkram dan mengubah hidup saya dan saudara. Katakan amin. Katakan sama-sama, aku mau tetap percaya. Aku mau tetap percaya. Pagi ini saya mau bagikan 3 poin apa yang menjadi definisi percaya. Yang pertama, percaya adalah satu sikap hidup yang tidak bergantung kepada logika. Di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang kelima, jelas berulang kali datang firman Tuhan atas kita. Kitab Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Bapak Ibu boleh kita baca bersama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Secara logika Tuhan hari-hari ini gak mudah. Secara pengertianku keadaannya sedang mentok. Secara hitung-hitunganku kayaknya hidupku udah mustahil bisa mengalami terobosan. Tetapi di dalam bagian inilah kita harus mengerti yang kita percayai bukan manusia biasa yang terbatas. Yang kita percayai bukan keadaan yang berubah-ubah, tapi yang saudara sedang percayai adalah Tuhan yang dapat mengubah, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang dimaksud percaya ketika kita membangun sikap hati yang tidak bergantung kepada logika? Betul, Tuhan memberi kita akal budi, Tuhan memberi kita hikmat, tetapi saya percaya Tuhan mengatasi segalanya. Bagaimana kita hitung-hitungan secara logika tentang 5 roti dan 2 ikan gak ketemu? Bagaimana kita hitung-hitungan secara logika ketika janda di Sarfat didapati dengan menuangkan minyak yang tidak habis-habisnya? Bagaimana ketemu secara logika burung gagak memakan daging, justru Tuhan pakai membawa daging, membawanya untuk Elia? Enggak ketemu logikanya, tapi dengar baik. Ketika engkau hidup dalam perkenanan Tuhan, ketika engkau hidup seturut firman Tuhan, 1001 cara Tuhan dapat pakai untuk menolong saya dan saudara, sekalipun hari ini ada dalam keadaan yang sukar. Gak ada amin. Sekalipun hari ini sepertinya Tuhan aku gak ngerti, pekerjaan mungkin sulit, kondisi mungkin tidak mudah, tetapi justru hari-hari ini Tuhan sedang pakai untuk memilah, untuk memisahkan, untuk menampi mana orang-orang yang betul-betul berharap kepada Tuhan atau yang berharap hanya kepada kekuatannya sendiri. Dan saya berdoa sukacita saudara tidak berubah hari-hari. Damai sejahtera tidak pernah lepas hilang dari hidup kita. Engkau tidak menghabiskan waktumu dengan persoalan-persoalan lahir yang belaka. Engkau tidak menghabiskan energimu hanya dengan hal-hal remeh-temeh. Engkau tidak menghabiskan waktumu hanya dengan perselisihan dan segala konflik batin. Tapi kita memiliki waktu yang antusias, bergairah, karena kita melihat ada janji dan kuasa Tuhan nyata hari demi hari. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, sikap percaya adalah sikap hati yang tidak bergantung kepada keadaan. Di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat 29. Satu kali Yesus menegur muridnya, memberikan satu pengertian. Kata Yesus kepadanya, 2, 3, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah. Katakan berbahagialah. Katakan aku orang yang berbahagia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di bagian lain di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Aku mungkin belum melihat pertolongan Tuhan. Aku mungkin belum melihat jalan keluar. Aku mungkin belum melihat apa yang aku doakan dijawab Tuhan. Sebaliknya yang aku lihat mungkin kesusahan. Sebaliknya yang aku lihat mungkin segala hal tantangan. Tetapi itulah menunjukkan perbedaan orang yang sungguh percaya kepada Tuhan dan yang tidak. Yaitu mereka tetap setia, mereka tetap berharap, dan mereka tetap antusias dengan Tuhan. Dan bila jemaat Tuhan di tempat
didapati sekalipun engkau belum melihat, engkau percaya. Amin. Keadaannya mungkin berbeda, situasinya mungkin tidak ideal, segala sekitarmu mungkin tidak seperti yang kau harapkan. Tapi sekali lagi, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapapun. Itu Tuhan izinkan untuk memurnikan saya dan saudara. Karena hati yang mengasihi Tuhan dalam segala keadaan, itulah yang Tuhan cari. Ya. Satu ketika Ayub dituliskan bukan karena dia dosa, bukan karena dia berbuat jahat, bukan karena dia membunuh sehingga dia diberikan segala cobaan dan ujian, bukan, tapi karena ia saleh. Justru kesalehannya membuat dia mengalami ujian yang luar biasa. Tetapi dengar baik, ketika Tuhan dapati hati yang tetap percaya. Saudaraku, jangan kecil hati kalau mungkin hari ini kita sedang bergumul. Jangan kecil hati kalau mungkin ada satu beban yang kau tanggung dalam waktu yang sekian lama hari ini kau belum terima jawaban. Karena sekalipun mungkin Tuhan belum ubah keadaanmu, pastikan hatimu sudah dibaharui dan akan terus dibaharui. Karena itulah yang Tuhan mau, dan engkau akan melihat apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Karena adalah kerinduan Tuhan menyatakan kemuliaannya atas umat-umatnya. Dan adalah kerinduan Tuhan untuk melihat kita menjadi orang-orang yang diberkati. Tetapi dengar baik, ada waktunya engkau bukan bersaksi karena hartamu, engkau bukan bersaksi karena jawaban doamu, engkau bukan bersaksi karena apa yang kau sudah terima, tapi engkau bersaksi lewat kesetiaan dan ketekunanmu. Sekalipun kita menghadapi situasi yang tidak mudah, tapi kita menunjukkan aku tetap percaya. Yang ketiga, sikap hati yang percaya adalah sikap hati bahkan yang tidak bergantung kepada mujizat. Yang pertama, tidak bergantung pada logika, tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada mujizat. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Kita belajar sekali lagi lewat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan pilihan, mau menyembah patung dan selamat dari api, atau tetap teguh dengan sikap hatinya yang hanya mau datang kepada Tuhan, namun perapi yang menyala-nyala sudah menanti. Pilihannya hidup atau mati. Tapi apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mari kita baca sekali lagi sama-sama. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui bahwa kami tidak memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Saya mendorong jemaat Tuhan, bahkan kita tidak menjadikan sikap hati dan iman kita bergantung kepada mujizat, bergantung kepada apa yang kita doakan. Bukan tidak salah untuk kita berdoa, tidak salah untuk kita percaya mujizat, tapi yang menjadi dasar yang harus kita miliki adalah bahkan kalaupun mujizat belum terjadi, engkau tidak akan ragu sedikit pun di hadapan Tuhan. Bahkan kalau engkau pun tidak mengalami pertolongan Tuhan, bukankah pribadinya lebih daripada berkatnya? Amin. Bapak Ibu yang masih mengikuti saya katakan yes. Hari-hari ini Tuhan sedang menginginkan, mencari pribadi yang lebih mengutamakan Dia daripada apa yang bisa Dia buat. Saya yakin Bapak Ibu ketika ketemu orang yang hanya menginginkan uangmu, yang hanya menginginkan apa yang kau bisa beri, namun tidak pernah menghargai pribadimu, kita gak nyaman dengan orang itu. Berapa sering kita datang sama Tuhan, yang kita cari bukan pribadinya, tapi berkatnya. Dari mana saya tahu? Dari mana kita tahu? Ketika kita tidak terima apapun, maka yang tadi semangat berdoa mulai kendor doanya. Ketika doanya belum dijawab, yang tadi semangat melayani, justru kemudian mulai mundur pelayanannya. Yang tadinya berpikir dengan aku memberi persembahan, dengan aku berkorban, aku akan terima berkat berlipat kali ganda. Namun di saat yang sama Tuhan izinkan dia belum menerima apa-apa, mulai berhitung dengan Tuhan. Saya mau katakan di tempat ini, lakukanlah apapun itu dengan hati yang mencintai Tuhan. Lakukanlah apapun itu dengan hati yang mengasihi Dia, bukan hati yang modus yang berharap sesuatu. Karena ada satu dasar keyakinan yang kita miliki, bahwa sebelum kita melakukan apapun untuk Tuhan, Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Sebelum kita memberikan persembahan
atas seluruh apa yang kita punya. Bahkan semua yang kita punya itu datangnya daripada Tuhan. Amen. Sehingga ketika aku mengembalikan, aku memberi, itu bukan tentang jual beli, tapi adalah ucapan syukur atas setiap apa yang sudah Tuhan beri bagi. Yang nanti bilang amin. Amen. Dari 3 hal ini kita mau belajar Bapak Ibu bahwa percaya akan Tuhan itu tentang sikap hati yang murni. Amin. Katakan aku mau tetap percaya. Aku mau tetap. Katakan aku mau tetap percaya. Aku mau tetap. Pada akhirnya orang-orang yang tetap percaya dengan orang-orang yang mau luntur percaya itu akan terlihat hari-hari ini. Seringkali bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar apa doamu, tapi sikap hidupmu yang masih kompromi dengan dosa. Karena Tuhan jauh lebih menginginkan hatimu dibereskan terlebih dahulu sebelum Dia melepaskan berkat dan anugerah. Yes. Amin. Amen. Bapak Ibu Saudara, pentingnya hari-hari untuk menjaga sikap hati yang tulus mencintai Tuhan. Di saat yang sama kita akan melihat perlindungan dan pembelaan Tuhan. Yes. Di bagian lain saya mau menyampaikan bagaimana 3 hal penting juga untuk apa yang kita percayai dari Tuhan. Tadi 3 sikap hati yang bagaimana untuk percaya. 3 hal berikutnya, 3 hal penting yang kita harus percaya dari Tuhan. Yang pertama, caranya Tuhan. Yang kedua, waktunya Tuhan. Yang ketiga, jalannya Tuhan. Saudara antusias, katakan amin. Katakan caranya Tuhan, Caranya Tuhan. waktunya Tuhan, Waktunya Tuhan. jalannya Tuhan. Jalan. Saya akan bahas satu-satu. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 6. Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 6. Karena waktu yang terbatas saya akan bacakan saja ayat 1. Nanti Bapak Ibu bisa sambil lihat sampai ayat ke-6 atau di rumah nanti dibaca. Ayat 1. Pada waktu itu mulailah, ada satu kata di sana, apa Bapak Ibu? Penganiayaan yang hebat terhadap jemaat. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ada penganiayaan yang membuat jemaat di Yerusalem yang tadinya berkumpul dan berdoa, akhirnya mereka harus pergi menyebar ke banyak daerah, ke Yudea dan Samaria. Dan ayat 5 dan ayat 6, ayat 4, 5 dan 6 dikatakan oleh karena penganiayaan itu mereka nggak diam, mereka nggak takut dan bersembunyi, tapi mereka justru menyebar yang ke utara, yang ke selatan, ke barat, ke timur. Tapi mereka pergi dengan memberitakan Injil. Dan ayat 5, ayat 6 bahkan lewat seorang Filipus saja ada banyak orang yang menerima Injil itu. Ya. Kadang-kala kita sulit melihat jalan cara Tuhan karena kita datang sama Tuhan sudah punya cara sendiri. Tuhan berkati aku dong. Dan kita berpikir setelah kita berdoa ATM kita penuh. Setelah kita berdoa tiba-tiba kalau hari itu belum punya kerja, maka akan ada orang yang tawarkan kerja. Itu cara kita. Tapi dengar baik, Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara. Kalau ayat ini saudara bandingkan dengan Kisah 1 ayat 8, ayat yang sudah terkenal, kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria. Katakan 3 kota ini saudara, Yerusalem, Yudea, Samaria. Namun di ayat itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel masih tetap di Yerusalem. Tapi Kejadian 1 ayat 8 menuliskan mereka harus menjadi saksi. Dan itu digenapi Kejadian 8 ayat 1. Ayatnya dibalik, 1 ayat 8 dan 8 ayat 1. Apa yang terjadi di 8 ayat 1? Mereka menyebar ke Yudea dan Samaria. Cara Tuhan mungkin bukan cara kita, tapi cara Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Tuhan bisa pakai bahkan kondisi buruk sekalipun. Tuhan bisa pakai bahkan orang-orang yang mengecewakanmu sekalipun. Tuhan bisa pakai dari keadaan yang tidak pernah kita inginkan untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah batasi cara Tuhan. Yang saya tahu, kalau saudara tetap percaya, Tuhan bisa pakai segala halnya untuk menjawab doa saudara. Untuk itu pentingnya hari-hari ini kita menyamakan frekuensi apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan kerinduan kita. Ketika pujian tadi mengajak kita untuk berdoa atas generasi, pujian tadi mengajak kita untuk berdoa atas jiwa-jiwa, merindukan keselamatan keluarga dan orang-orang di luar sana. Jangan sampai itu tidak ada di hati saudara. Engkau hanya memikirkan rumah tanggaku, keluargaku, aku dan aku.
Bukan berarti nggak penting, tetapi mari samakan frekuensi kita dengan Tuhan. Di saat yang sama kita bergumul atas keluarga, namun di saat yang sama kita mendengar apa menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya kita akan menikmati anugerah dan segala sarana fasilitas yang Tuhan berikan atas kita. Ya. Amin. Di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-31. Keluaran 14 ayat 9 sampai 31. Saya senang melihat Bapak Ibu yang boleh mencatat ayat ini dan nanti bisa dipelajari. Dalam kitab ini kita akan bisa lihat Bapak Ibu, orang-orang Israel yang sudah lari dari Firaun. Mereka sudah lari jauh. Tetapi satu ketika dituliskan, Firaun berubah pikiran. Yang mengumpulkan tentara terhebatnya, yang mengumpulkan perwira dan kereta besinya, dan memutuskan untuk mengejar orang Israel, membawanya kembali ke Mesir. Namun saat Israel tahu di belakang ada tentara Mesir, di depan ada laut seberang. Bapak Ibu dengerin baik. Saat itu dituliskan dalam ayat ini, orang Israel marah-marah sama Musa. Oh Musa, jangan-jangan kamu pikir di Mesir tidak ada kuburan untuk kuburin kami? Kenapa kami harus mati di sini? Pikirannya sudah akan mati. Pikirannya sudah pasti habis bahkan. Tapi dengerin baik. Tuhan izinkan mereka sampai di ujung laut seberang. Supaya apa? Ketika tentara Mesir datang, Tuhan buat mujizat. Orang Israel bisa nyebrang di tanah kering. Orang Mesir tenggelam dan tidak pernah bisa mengejar mereka lagi. Bapak Ibu dengar baik. Kalau kadang kita dihadapkan kepada situasi yang tidak mudah, jangan-jangan lewat situasi itu ada jawaban Tuhan. Ya. Kalau mungkin kita diizinkan kepada situasi yang kayaknya sudah mampet, sudah sumpah, sudah buntu, bisa saja dari hal itulah engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jangan pernah kecil hati, saya katakan, karena Tuhan bisa pakai segala cara. Kejadian pasal 50 ayat 20. Dari seorang Yusuf sekali lagi kita belajar. Yusuf sampai kemudian memberikan pernyataan, kamu mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-reka untuk kebaikan. Maksudnya untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar. Amin Bapak Ibu. Yusuf dikondisikan, dia harus dibuang, dia harus dijual, dia harus difitnah, masuk penjara dan sebagainya. Tapi oleh karena Yusuf pribadi yang percaya akan setiap janji Tuhan, Yusuf percaya akan setiap rancangan dan cara Tuhan, dia ngerti, dia gak dendam sama saudaranya, dia gak marah sama saudara yang sudah menjual dia, karena dia ngerti itulah cara yang Tuhan pakai. Kalau engkau ngerti cara Tuhan, kalau Bapak Ibu ngerti bahwa Tuhan selalu turut campur tangan, saudara gak akan mudah marah atas sesamamu yang mengecewakanmu. Saudara gak akan mudah kecil hati dengan orang-orang yang merendahkanmu. Saudara gak akan mudah tersinggung dengan segala kondisi yang ada, karena engkau bisa berpikir mungkin itulah cara Tuhan untuk membentuk dan membawa aku sesuai dengan rencana. Katakan amin. Amin. Katakan Tuhan punya cara. Tuhan punya. Yang kedua, waktunya Tuhan. Ada hal yang menarik saudara ketika saya menemukan ada beberapa ayat. Mari lihat di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-30. Yohanes 7 ayat 30. Mereka berusaha menangkap dia. Satu kali ketika murid-murid sudah mendengar pengajaran, orang banyak, orang Farisi mendengar pengajaran Yesus. Dan mereka terganggu zona nyamannya. Mereka berusaha menangkap dia. Tapi apa dikatakan? Tidak ada seorang pun yang menyentuh dia. Sebab saatnya belum tiba. Yohanes 8 ayat 20 dituliskan. Yohanes 8 ayat 20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Saudara ngerti bagian kebenaran dalam ayat-ayat ini. Ketika Yesus memulai pelayanannya, bukan berarti saat itu belum ada orang-orang yang benci dan ingin menangkap dia. Ketika Yesus berkhotbah, Yesus melakukan sesuatu, bukan berarti saat itu tidak ada orang yang benci dengan dia. Mereka mau menangkap dia, tetapi karena saatnya Tuhan, gak ada yang bisa menangkap dia. Tetapi lihat di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 1.
Kitab Yohanes pasal 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, dan seterusnya. Ketika Yesus sudah tahu waktunya sudah tiba, tanpa orang-orang susah payah, Ia pun memberikan dirinya. Saudara ngerti apa yang menjadi pesannya? Kalau sudah waktunya Tuhan, tanpa engkau bersusah payah, engkau akan melihat bagaimana berkat Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, tanpa engkau harus berkumpul lagi, engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi. Sebaliknya, kalau belum waktunya Tuhan, saudara mau berpuasa, mau jungkir balik, mau kayak apapun, Tuhan gak akan buat sesuatu. Kalau belum waktunya Tuhan, saudara mau merengek-rengek, mau minta pertolongan kemanapun, berupaya dengan segenap kekuatan sekalipun, kalau belum waktunya Tuhan, tidak ada apapun yang terjadi. Apa yang menjadi pesan pentingnya di sini? Percayalah, waktu Tuhan selalu ada untuk kita. Sebelum waktunya tiba, maka kita mau melihat itu adalah sarana proses waktu untuk kita semakin diteguhkan, semakin dimurnikan. Engkau tidak menjadi menggerutu, tidak menjadi mengeluh, tidak menjadi putus asa. Karena yang kita tahu, seperti kita pengkhotbah pernah bilang dalam pasal 3 ayat 1, segala sesuatu ada waktunya, bahkan semua indah ada waktunya. Amin. Apa pergumulan saudara hari ini? Apa yang menjadi kerinduan saudara hari ini? Dengar baik, percaya Tuhan punya waktu. Amin. Dan semua indah pada waktu. Yang ketiga, jalannya Tuhan, rancangannya Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 11 ayat 33, saya akan selesai di poin yang ketiga ini, walaupun ada beberapa ayat yang kita baca. Roma pasal 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Boleh Bapak Ibu buka dan kita baca dengan penuh penghayatan. Kitab Roma pasal 11 ayat 33, 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sekali lagi, 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan. Ketika Bapak Ibu berhasil membaca ayat ini sampai masuk ke dalam hati kita dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesadaran dan pengertian, maka sejatinya kita gak akan pernah lagi menyimpan sedikit pun keraguan. Karena yang kita mau dia Allah yang penuh dengan kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Dan jalannya tidak pernah terselami. Yang menjadi masalah kita adalah kadang kita membiarkan iblis memburakkan pengertian dan pengenalan kita ke dia. Yang kita tahu hanyalah pergumulan, yang kita tahu hanyalah masalah kita, yang kita lihat adalah tantangan, yang kita lihat adalah keterbatasan kita. Tapi maukah kita disembah Tuhan hari ini? Alihkan pandanganmu, alihkan fokusmu, bukan lagi fokus kepada masalah lahiriahmu, tapi fokuslah akan kekayaan, hikmat, dan kuasa yang ada di dalam Allah. Amin. Dan Tuhan katakan, firman-Nya katakan, jalannya tidak terselami. Secara pribadi, saya bisa menyaksikan dan mengalami bagaimana jalan-jalan Tuhan ajaib. Bahkan di dalam hal yang sangat kecil sepele sekalipun, ketika saya harus dihadapkan kepada situasi di mana saya nggak bisa lagi berharap kepada seseorang, tetapi di situ saya bisa belajar. Ternyata saya harus memastikan, melatih diri saya untuk hanya bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kau pernah dikecewakan oleh manusia, dengar baik, lihat saya, jangan salahkan orang itu. Tapi latih dan ajak motivasi diri. Dengan cara itu, engkau bisa tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Di sana dijelaskan, jalan Tuhan, rancangan Tuhan, itu tidak sama dengan jalan kita dan rancangan kita. Digambarkan seperti tingginya langit dan bumi. Itulah bedanya jalan Tuhan dengan jalan kita. Pengertian ini yang dapat kita maknai adalah, saudaraku, apapun yang sudah kita kerjakan hari ini, apapun yang sudah kita bangun hari ini, serahkan, percayakan
hasil akhirnya ada di tangan Tuhan. Karena yang kita tahu sebagai orang percaya, biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terjadi atas kita. Karena itulah yang terbaik. Di saat yang sama, jangan pernah mengeluh, jangan pernah ragu, dan jangan pernah kecewa kalau hasilnya bukan seperti yang kau harapkan. Karena yang pasti, apa yang datang dari Tuhan itu jauh lebih baik atas setiap kita. Amin. Mazmur 25 ayat 10. Saya akan akhiri di ayat ini. Mazmur pasal 25 ayat 10. Mari kita baca sekali lagi sama-sama. Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-10. 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sebagaimana kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 menuliskan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Di ayat ini katakan jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Percayakan engkau, ini akan menjadi bagian hidup saya dan saudara. Amin. Ketika kita berpegang pada perjanjiannya, ketika kita berpegang pada peringatan-peringatan. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi yang perlu engkau khawatirkan. Tidak ada lagi yang perlu engkau cemaskan. Tidak ada lagi yang perlu membuat hati kita gelisah. Izinkan kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Jangan batasi dia lewat pikiranmu. Jangan batasi dia lewat keterbatasanmu. Jangan batasi dia lewat segala keberadaan hidupan kita yang fana. Tapi izinkan kuasa, kasih dan kebenarannya itu mengintervensi seluruh kehidupan kita, supaya kita yang tidak terbatas boleh mengalami kuasa yang tidak terbatas. Tetaplah percaya, tetaplah setia, dan tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Dia selalu ada bagi kita. Manusia tidak selamanya ada. Manusia tidak selalu ada bersama saudara. Mungkin kita mengalami pernah ditinggalkan orang-orang yang kita kasih, baik secara lahiriah maupun kita mungkin ditinggalkan. Mereka masih ada di dunia ini, tetapi mereka sudah meninggalkan kita. Tapi saya mau katakan, tidak dengan Tuhan. Tuhan selalu ada untuk saudara. Pertanyaan saya hari ini, bagaimana sikap kehidupan kita di hadapan Tuhan? Bisakah kita setia? Bisakah kita tetap percaya? Dan bisakah kita tetap mengasihi Dia? Tundukkan kepalanya dan kita akan berdoa. Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam kata dan waktu, tapi Roh Kudus, Kau tidak terbatas. Kau dapat berbicara setiap waktu, dan Kau dapat berperkara dalam setiap keadaan. Aku sudah menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hatiku. Selebihnya aku minta Kau berperkara atas umat-umat-Mu. Aku berdoa, biar ada respon yang baik, ada respon yang benar, ada sikap hati yang terbuka, ada sikap hati yang lembut dan mau dibentuk. Biarlah firman yang kami terima itu boleh menuntun dan mengajar kami bagaimana untuk kami tetap percaya akan Tuhan dalam situasi dan keadaan hari-hari ini. Dan di saat yang sama, untuk setiap umat-umat-Mu yang mungkin hari ini masih bergumul dengan segala gejolak konflik yang ada dalam batin mereka, aku berdoa, Tuhan, buat mereka berkemenangan, dan buat mereka untuk menetapkan hati datang hanya di kaki Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Engkau yang berkata dalam hatimu, Tuhan, saat ini aku butuh Engkau. Mungkin saudara saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, bahkan tidak ada yang mengerti akan situasi itu. Dan kau percayai, Tuhan, hari ini aku terima firman, dan aku percayai sesuatu akan terjadi atas hidup. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus, teguhkan dan meteraikan firman-Mu. Bukan hanya kata-kata kalimat yang kami dengar, tapi ada firman yang hidup dan berkuasa, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Aku berdoa, aku perkatakan di dalam nama Yesus, terjadilah seperti apa yang kami imani, terjadilah seperti apa yang kami percayai, bahkan lebih daripada yang pernah kami minta. Tuhan, sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, dan seturut dengan rancangan-Mu ya Bapa. Terjadilah di dalam nama Yesus.
Kami tidak lagi izinkan logika. Kami tidak lagi izinkan kondisi. Bahkan kami tidak lagi hanya berharap kepada mujizat itu, tapi kami berharap kepada Tuhan. Engkau pasti bekerja atas kami. Engkau melihat tangan yang terangkat, Tuhan. Aku tidak tahu pergumulan mereka, tapi Engkau tahu. Engkau ngerti, Tuhan. Engkau bisa rasakan sampai setiap tetes air mata mereka. Engkau rasakan bahkan setiap apa yang orang-orang terdekat mereka gak bisa rasakan. Engkau tahu. Dan hari ini aku berdoa, bila anugerah-Mu turun atas mereka. Kasih karunia-Mu turun atas mereka. Kuatkan bahu mereka, kuatkan lutut mereka, teguhkan hati mereka. Supaya di saat yang sama mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Mereka tidak mundur, mereka tidak lelah, mereka tidak berubah setia, tapi mereka boleh meneguhkan percaya mereka sampai Engkau menyatakan sesuatu yang ilahi terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Diberkatilah kami semua. Sebentar kami akan membawa persembahan kami. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami bawa di rumah Tuhan. Dikuduskan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin.